Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Fauzia dengan NIM 111240161 dari kelas 3C. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari Hukum Internasional pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pada pertemuan pertama, kita membahas soal kontrak belajar, sistem penilaian, dan juga materi apa saja yang akan disampaikan di semester ini. Lalu kita juga melakukan kuis. Salah satu soal kuisnya itu ada pengertian dari hukum internasional, yaitu pengertian dari hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Dan salah satunya ada soal manfaat hukum internasional bagi suatu negara, yaitu menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Di pertemuan kedua, kita membahas tentang hakikat hukum internasional. Salah satu materinya yaitu tentang istilah dan pengertian hukum internasional. Istilah-istilah dalam hukum internasional ada banyak. Pertama ada hukum bangsa-bangsa, law of nation, terus juga ada hukum antar negara atau interstate law. Kedua istilah ini sudah lama ditinggalkan karena sudah tidak lagi relevan dengan yang dibutuhkan di zaman sekarang. Ada juga istilah yang sekarang populer atau sering digunakan, yaitu hukum internasional publik atau public international law. Banyak pakar yang menggunakan istilah ini karena meliputi kegiatan publik atau permasalahan publik. Contohnya humanitarian international law atau hukum perang internasional. Selain itu juga ada ekonomi dan perdagangan, hukum ekonomi dan perdagangan internasional. Ada juga hukum laut internasional, hukum HAM internasional, dan hukum luar angkasa. Lalu ada juga istilah hukum transnasional atau transnational law. Nah, istilah ini digunakan oleh pakar yang tidak setuju pada pembagian hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Selanjutnya ada pendapat dari Mokhtar Kusuma-Atmaja, yaitu hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata. Selanjutnya pada pertemuan ketiga kita membahas sifat dan perwujudan hukum internasional. Di hukum internasional itu bersifat koordinatif, yaitu tidak ada hubungan tinggi dan rendahnya dalam struktur masyarakat internasional yang merupakan masyarakat internasional itu sendiri. Berbeda dengan hukum nasional yang bersifat subordinatif, yaitu ada hubungan tinggi dan rendahnya antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintahnya. Nah, dalam hukum internasional, PBB itu memiliki batas kewenangan. Kewenangan PBB dibatasi oleh prinsip dan tujuan PBB. Tidak ada pemaksaan suatu negara untuk menandatangani atau meratifikasi perjanjian yang sudah dibuat. Contoh perjanjiannya yaitu Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota keluarganya. Di situ masih banyak negara yang belum menandatangani dan meratifikasi perjanjian hak-hak pekerja migran. Selanjutnya ada hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya. Menurut Oppenheim, hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya karena Oppenheim melihat bahwa hukum internasional sudah memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, dapat dan mudah ditemukan banyaknya aturan hukum internasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya masyarakat internasional. Ketiga, adanya jaminan pelaksanaan, dapat berupa sanksi yang datang dari negara lain, organisasi internasional, ataupun pengadilan internasional. Nah, sanksinya itu dapat berwujud tuntutan permintaan maaf, ganti rugi, dan pemulihan keadaan pada kondisi semula. Selanjutnya ada kelemahan dari hukum internasional, yaitu pertama, sifat penegakan hukumnya lemah dan tidak, karena dalam hukum internasional tidak memiliki lembaga hukum. Yang kedua, terlalu dipenuhi oleh kepentingan politik dan kekuatan negara. Yang ketiga, proses pembentukan hukum yang lemah dan sulit. Selanjutnya pada pertemuan kelima kita membahas sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional yang pertama ada perjanjian internasional, yaitu sumber hukum yang menjadi instrumen utama hubungan internasional antar negara, berfungsi untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dapat menggantikan hukum kebiasaan internasional. Sifatnya tertulis dan mudah dalam pembuktian dibandingkan sumber hukum lainnya. Perjanjian internasional juga didefinisikan menurut Konvensi Wina 1969 Pasal 1A, yaitu persetujuan yang dilakukan negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur hukum internasional. Terdiri dari satu atau lebih instrumen
atau treaty mensyaratkan pesertanya harus negara dan bentuknya tertulis. Selanjutnya, dalam perjanjian internasional itu ada jenis-jenis berdasarkan kaidah hukumnya. Yang pertama ada treaty contract atau perjanjian tertutup, tidak diberi kesempatan untuk pihak yang tidak ikut perundingan. Yaitu salah satunya contohnya adalah perjanjian perbatasan Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Yang kedua ada lawmaking treaty, yaitu menciptakan kaidah hukum baru yang bisa berlaku untuk umum. Salah satu contohnya ada Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua ada kebiasaan internasional, yaitu menurut Dixon, hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Unsur-unsur yang ada dalam kebiasaan internasional yaitu pertama unsur faktual atau praktik umum negara yang dilakukan secara berulang, umum dan konsisten. Praktik ini berupa tindakan, pernyataan, atau undang-undang dalam suatu negara. Yang kedua ada unsur psikologis atau opini juris, yaitu keyakinan bahwa praktik tersebut dilakukan karena dianggap sebagai kewajiban hukum, bukan sekedar sopan atau santun internasional. Dalam kebiasaan internasional, perubahan hukum kebiasaan internasional dapat berubah seiring waktu bila muncul praktik baru yang berbeda dari kebiasaan lama dan didukung oleh opini juris baru. Awalnya praktik yang berbeda dianggap pelanggaran, tetapi jika banyak negara yang menerimanya, maka akan terbentuk hukum kebiasaan baru. Contohnya, Indonesia yang menetapkan lebar laut teritorial 12 mil laut dulu dianggap melanggar, tetapi kemudian diterima secara luas dan dikodifikasi dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Hukum prinsip umum ini diambil dari praktik hukum internasional yang berlaku secara luas di berbagai negara. Contohnya, Pacta sunt servanda, Iktikat Baik, Nullum Delictum Nulla Poena Leginali, Nebis in idem, Retroaktif, Good Governance, dan Clean Government. Sumber hukum yang keempat yaitu putusan pengadilan. Putusan pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional merupakan sumber hukum tambahan. Menurut pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional, putusan hanya mengikat para pihak yang bersengketa dan tidak menjadi presiden. Namun, putusan yang berulang dalam kasus serupa bisa menjadi dasar terbentuknya hukum. Selanjutnya, sumber hukum yang kelima yaitu karya hukum atau doktrin, merupakan sumber hukum tambahan seperti Vettel, Oppenheim, itu tidak mengikat tetapi sangat berpengaruh. Bila banyak ahli yang berpendapat sama, maka dapat terbentuknya hukum kebiasaan. Misalnya pendapat Bizel tentang zona tambahan di laut, akhirnya diakui dalam praktik internasional. Sumber hukum yang keenam yaitu putusan organisasi internasional, yaitu putusan organisasi seperti PBB, ASEAN, dan Uni Eropa hanya mengikat anggotanya saja, tetapi deklarasi universal HAM-nya menjadi pedoman penting bagi dunia. Keputusan organisasi juga bisa menjadi bukti praktik hukum dari kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 kita membahas sumber hukum internasional, yaitu lebih kepada pengertian atau apa yang dimaksud dari sumber hukum. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber hukum adalah jawaban dari pertanyaan di mana kita bisa menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah dasar kekuatan mengikatnya hukum, metode pembentukan hukum, dan tempat ditemukannya ketentuan hukum yang bisa diterapkan pada suatu permasalahan konkret. Nah, dari sumber hukum ini juga bisa berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, atau tulisan para pakar hukum internasional. Sumber hukum juga terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu bahan nyata yang melahirkan hukum internasional, faktor sosial, politik, dan kebutuhan global yang menjadi dorongnya lahirnya aturan hukum ini. Contohnya, kebutuhan masyarakat internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lalu lahirnya Konvensi Paris 2025. Ada juga Konvensi Hak Anak. Selanjutnya ada sumber hukum formil, yaitu bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan bahwa suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan, yaitu ada pada pasal 38 ayat 1. Sumber hukum formil ini bersifat resmi atau dapat dipakai dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Selanjutnya pertemuan ke-7 yaitu membahas tentang sejarah hukum internasional. Pada masa kuno, cikal bakal hukum internasional muncul dari peradaban Mesopotamia, Yunani, dan Romawi. Pada masa Mesopotamia, sudah mengenal perjanjian damai dan aturan tawanan perang.
Pada masa Yunani sudah mengembangkan diplomasi dan membedakan pejuang dengan rakyat biasa. Pada masa Romawi sudah mengenalkan jus gentium atau hukum bangsa-bangsa yang berlaku secara universal. Hal ini menunjukkan awal kesadaran akan pentingnya aturan bersama antar bangsa. Pada abad pertengahan, belum ada sistem hukum internasional resmi, tapi benihnya tumbuh lewat hubungan antar kerajaan Kristen di Eropa. Gereja Katolik dan Paus berperan besar melalui hukum kanonik dan penengah perjanjian. Perang salib melahirkan aturan perlindungan bagi non-kombatan. Pengaruh hukum Islam di zaman ini, Islam memberi dasar moral penting dengan prinsip perdamaian, keadilan, kemanusiaan, serta aturan perlindungan tawanan dan perdagangan antar wilayah. Konsep wilayah dan kerjasama internasional mulai dikenalkan pada zaman ini. Nah, pada masa Renaissance abad ke-15 sampai 16, muncul negara modern di Eropa dengan konsep kedaulatan negara. Ditandai dengan ekspansi kolonial seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris serta Prancis, dan banyaknya perjanjian antar negara seperti perjanjian Tordesillas tahun 1494. Hal ini menjadi dasar hukum internasional modern berbasis diplomasi dan perjanjian. Selanjutnya pemikiran Hugo Grotius pada abad ke-17. Melalui karyanya, Grotius menegaskan bahwa hukum berlaku antar negara, bukan hanya negara saja. Ia menekankan keadilan universal, tanggung jawab moral, dan perang yang adil. Selanjutnya ada perjanjian Westphalia pada tahun 1648, yaitu mengakhiri perang 30 tahun dan melahirkan sistem negara berdaulat yang setara dan menetapkan prinsip non-interferensi dan kedaulatan teritorial. Yaitu pada hal ini tonggak lahirnya tatanan dunia modern. Dan pada abad ke-18-19 melalui Kongres Wina pada tahun 1815 tercipta sistem keseimbangan kekuasaan dan diplomasi modern, dikenal juga dengan perundingan multilateral dan aturan hukum laut internasional atau kebebasan navigasi dan hak negara netral. Hal ini menandai semakin kuatnya pengaturan hukum antar negara, khususnya pada bidang politik dan perdagangan. Selanjutnya ada subjek-subjek hukum internasional. Pengertian dari subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, serta diakui memiliki kepribadian hukum atau legal personality, artinya mereka dapat menuntut dan dituntut menurut hukum internasional. Macam-macam dari subjek hukum internasional, yang pertama ada negara, yaitu subjek utama dan klasik dalam hukum internasional, harus memenuhi Konvensi Montevideo 1993, yaitu negara dengan wilayah tertentu, penduduk tetap, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan menjamin hubungan internasional. Subjek yang kedua yaitu organisasi internasional, yaitu organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang berdaulat melalui perjanjian internasional. Contohnya ada PBB dan ASEAN. Subjek yang ketiga yaitu International Non-Government Organization, yaitu organisasi non-pemerintahan berskala internasional yang tidak mewakili negara tetapi berperan dalam isu global. Contohnya ada Greenpeace dan MSF. Yang keempat yaitu individu atau natural person, yaitu sejak abad 20 diakui sebagai subjek terbatas. Contohnya ada Ala Friedman. Yang kelima yaitu perusahaan internasional. Perusahaan internasional ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Contohnya ada perusahaan Shell dan Nestle. Yang keenam yaitu International Committee of Red Cross atau ICRC, yaitu organisasi kemanusiaan yang independen dan netral. Yang ketujuh yaitu Organisasi Pembebasan Nasional atau gerakan yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Yang kedelapan yaitu Belligerent atau kelompok pemberontak yang terlibat konflik bersenjata melawan pemerintah saat. Salah satu contohnya itu ada FNRL di Kolombia.